Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Selasa 16 Mei 2023, Hari Biasa Pekan Paskah ke-6. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, gereja selalu bertekun dalam karya amal kasih. Salah satunya adalah menerima dan merawat orang-orang yang ditinggalkan maupun tidak diperhatikan, atau mereka yang sering disebut KLMTD, yang artinya kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Salah satunya adalah anak-anak yatim piatu. Banyak umat Allah yang begitu murah hati terlibat untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak terlantar atau sendirian. Kasih Tuhan dan penyelenggaraan ilahi yang setia menjadi daya dorong bagi gereja supaya siapapun senantiasa mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Sabda Tuhan Yesus hari ini sungguh mengingatkan kita akan penyertaannya. Meskipun Ia akan pergi, tetapi para murid tidak akan ditinggalkan sendirian. Para murid tidak menjadi yatim piatu. Roh penolong dan penghibur selalu menyertai semua murid Yesus. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam hidup dan memohon rahmat-Nya supaya kita pun dapat menjadi bagian dari gerakan kemurahan hati, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih setia Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Allah di dalam Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hal ini terjadi pada diri kepala penjara dan semua anggota keluarganya yang bertobat dan meminta diri mereka dibaptis oleh Petrus. Setelah kepala penjara itu melihat kebenaran akan Allah dan karyanya, Roh Kudus sudah bersemayam dalam hati kita. Setiap saat Roh Allah itu mengingatkan kita akan kebenaran dan segala dosa kita. Namun, mengapa kita masih bertegar hati, tidak mendengarkan Dia dan insaf terhadap semua dosa kita? Roh Allah yang berbicara dalam suara hati kita telah kita abaikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, semoga karena roh kasih-Mu, kami dimampukan untuk bermurah hati kepada sesama, terutama mereka yang terabaikan. Amin.